bedah angka-angka jutaan yang ada di laporan PT Telkom, ada yang perlu kita ketahui nih. Apa sih laporan laba rugi itu? Sesederhananya, laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan selama satu periode yang isinya ada perbedaan, beban, dan penghasilan. Jikalau penghasilan lebih berat daripada beban, maka perusahaan akan mendapatkan laba atau untung. Tapi jikalau beban lebih besar daripada penghasilan, perusahaan akan rugi dong. Sesederhana itu kan konsepnya. Nah, sekarang yuk lihat. Kita bedah strukturnya dari atas kita ke bawah, top ke bottom. Pertama, di baris paling atas ada pendapatan atau revenue. Di tahun 2024, Telkom mencatatkan pendapatan sebesar 149,9 triliun. Angka ini naik tipis dibanding tahun 2023 yang sebesar 149,2 triliun. Artinya, kinerja penjualan Telkom masih tumbuh positif. Tapi ingat konsep tadi, pendapatan besar belum tentu uang besar. Kalau bebannya cuma bengkak, coba lihat di bagian biaya dan beban, ada dua beban raksasa di sini. Yang pertama, beban operasi dan pemeliharaan yang naik menjadi 41,2 triliun. Beban penyusutan dan amortisasi sebesar 2,6 triliun. Gara-gara beban ini, laba usaha Telkom turun dari 44,3 triliun di tahun 2023 jadi 42,9 triliun di tahun 2024. Ada yang menarik nih. Coba lihat akun keuntungan yang belum direalisasi. Nah, pada tahun 2023, PT Telkom mengalami kerugian sebesar 478 miliar. Tapi di tahun 2024, ketika PT Telkom mengalami untung sebesar 188 miliar. Nah, kok bisa untung? Padahal kan belum dijual. Nah, lebih lengkapnya nanti akan saya jelaskan terkait materi instrumen keuangan. Nah, terakhir, hasil akhirnya setelah pendapatan dikurangi dengan beban dan pajak, PT Telkom Indonesia Tbk mengantongi laba tahun berjalan di tahun 2024. Laba bersihnya adalah 30,7 triliun. Nah, ini kalau kita lihat sedikit turun jika dibandingkan dengan tahun lalu, yakni sebesar 32,2 triliun. Nah, jadi kesimpulannya apa? Secara operasional, Telkom ini masih bekerja dengan stabil. Tetapi, beban dan investasi sangat mempengaruhi kinerja PT Telkom Indonesia Tbk tahun ini. Dari angka-angka yang dibahas oleh rekan-rekan saya tadi, angka-angka tadi sangat fantastis ya. Tapi, bagi perusahaan besar dan global seperti PT Telkom Indonesia Tbk, hal ini sudah biasa. Lalu, selanjutnya, apa pentingnya laporan tersebut bagi para investor ya? Nah, menarik. Ini yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Check it out! Nah, berdasarkan rangka konseptual pelaporan keuangan, laporan keuangan itu memiliki peran penting bagi kreditor dan investor. Karena dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi yang nantinya digunakan sebagai penimbang pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari laporan laba rugi? Laporan laba rugi memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menilai kinerja dari manajemen keuangan yang ada di PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, dari sini kreditor maupun investor dapat menilai bahwasanya apakah PT Telkom Indonesia Tbk sudah mengolah sumber dayanya dengan baik atau masih kurang dan perlu diperbarui. Lalu, yang kedua adalah untuk memprediksi arus kas masa depan. Bagi investor dan juga kreditor, tentu yang utama adalah adanya keuntungan. Oleh karenanya, dari laporan keuangan terkait dengan laba rugi, investor maupun kreditor dapat memprediksi apakah PT Telkom Indonesia Tbk di masa depan masih mengalami keuntungan atau justru kerugian. Kita masuk ke bagian serunya nih, yaitu bedah teorinya. Tadi saya sempat menyinggung soal keuntungan yang belum direalisasi sebesar 188 miliar. Itu konsepnya gimana sih, teman-teman? Hal ini berkaitan erat dengan materi investasi dan instrumen keuangan. Nah, dalam akuntansi, investasi saham dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya yaitu FVTPL atau Fair Value Through Profit or Loss. Kalau kita lihat di catatan laporan keuangan nomor 10, Telkomsel yaitu anak perusahaan dari Telkom memiliki saham di perusahaan Gotoh. Nah, investasi saham ini diklasifikasikan sebagai FVTPL. Maka oleh karena itu
Harga saham naik atau turun, selisihnya langsung diakui di laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, oleh karena itu, jadi walaupun sahamnya belum dijual, maka keuntungan atau kerugiannya